Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kembali Bapak Ibu sekalian mahasiswa PJJ PAI dimanapun berada. Semoga kali ini Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan selalu bersemangat. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tema materi kita yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis sahih. Capaian pembelajaran setelah pertemuan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hadis sahih. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria hadis sahih. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan macam-macam hadis sahih. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis kehujjahan hadis sahih. Berikut ini adalah penjelasan tentang pengertian hadis sahih atau ta'rif lil hadis sahih lughatan wa istilahan. At-ta'rif lil hadis sahih lughatan atau pengertian hadis sahih secara bahasa adalah diddus sakim. Kata sahih adalah lawan dari kata sakim. Sahih diartikan dengan orang yang sehat dan sakim diartikan dengan orang yang sakit. At-ta'rif lil hadis sahih istilahan atau pengertian hadis sahih secara istilah ada beberapa pernyataan. Yang pertama, al-haditsus sahihu huwa mattasala sanaduhu min aqlil adli tamuddabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illatin. Dalam kitab lain dinyatakan huwa mattasala sanaduhu min aqlil adlil dhabiti dhabtan kamilan an mislihi wa khala minasyududi wal illati. Di antara ulama juga ada yang mendefinisikan dengan al-hadisus sahihu huwa ma naqalahu adlun tamuddabti muttasilus sanadi ghairu mu'allilin wala syadzin. Melalui beberapa definisi atau pengertian hadis tersebut di atas, maka kemudian para ulama bersepakat bahwa sebuah hadis bisa dikatakan sahih ketika memiliki 5 unsur utama. Yang dimaksud 5 unsur ini atau yang biasa disebut dengan syarat asyurut lil hadis sahih, awalan atau yang pertama ittisalus sanad. Ittisalus sanad atau sanad yang bersambung artinya adalah adanya ketersambungan perawi yang meriwayatkan hadis. Syarat yang kedua adalah ar-rawi al-adil, perawi yang bersifat adil. Pengertian adil di sini adalah bersifat konsisten, istiqomah dalam beragama, baik akhlaknya, tidak fasik dan tidak melakukan perbuatan yang merendahkan derajatnya atau cacat muru'ah. Yang ketiga, ar-rawi al-dhabit. Ar-rawi al-dhabit artinya perawi yang memiliki daya ingat hafalan terhadap hadis yang diriwayatkannya dengan hafalan yang sempurna. Yang keempat, atau ar-rabi khali minasyudud, artinya perawi hendaklah terhindar dari adanya kejanggalan-kejanggalan yang disebut dengan syudud. Syudud di sini bentuknya adalah jamak dari kata syadz. Syadz dimaksud adalah bahwa periwayatan perawi terhadap hadis diyakini bertentangan dengan periwayatan hadis perawi-perawi lain yang terpercaya. Sehingga dengan demikian syadz ini dalam sebuah periwayatan hadis harus dihindari. Karena adanya syadz menjadikan kualitas hadis menjadi turun dan tidak bisa digolongkan dalam hadis sahih. Syarat yang kelima, khali minal illah, artinya selamat dari adanya cacat yang tersembunyi. Maksud illah di sini adalah suatu sebab yang tersembunyi yang membuat cacatnya sebuah hadis. Dengan demikian, maka dengan mengetahui pengertian secara istilah hadis sahih,
kita juga secara tidak langsung telah mengetahui kriteria atau syarat-syarat asyurut lil hadis sahih. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang macam-macam hadis sahih. Hadis sahih dibedakan menjadi dua, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi artinya adalah hadis sahih yang memiliki kelima syarat atau kriteria 5 yang tadi sudah disebutkan ada dalam hadis tersebut, kelima-limanya. Adapun hadis sahih li ghairihi, hadis sahih ini adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini atau hadis sahih li ghairihi ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedhabitannya, dalam aspek kesempurnaan hafalan perawinya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat melalui contoh berikut. Contoh hadis sahih li dzatihi. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-turi. Rawahul Bukhari. Hadis ini dinamakan dengan hadis sahih li dzatihi karena beberapa alasan. Yang pertama, sanadnya muttasil. Artinya bahwa semua periwayatnya atau perawinya mendengar hadis langsung dari ustadznya, dari gurunya. Adapun an-anah di sini disebutkan ya. Yang pertama adalah Malik dari Ibnu Shihab, dari Jubair dari Ibnu Jabir. Anah Malik dari Ibnu Shihab dan Ibnu Jabir ini termasuk muttasil karena mereka kedua perawi ini bukan orang yang memudallaskan atau menyamarkan sanadnya, cacatnya sanad. Kemudian disebut dengan hadis sahih li dzatihi karena yang kedua, para periwayatnya semua adalah adil, sempurna hafalannya atau tamud dhabit, dan mereka adalah para perawi yang menjaga muruah. Contohnya adalah di situ ada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf dijuluki oleh ulama hadis sebagai rijal yang thiqah, yang kuat dan muttaqin. Artinya orang yang bertakwa. Yang kedua ada perawi Malik bin Anas. Beliau juga disebut dengan imam muhaddisin dan fuqaha, al-hafidh dan amirul mu'minin fil hadis. Beliau hafal semua hadis, jumlahnya lebih dari 300.000 hadis. Yang ketiga perawi Ibnu Shihab Az-Zuhri. Beliau adalah seorang faqih, muttaqin, amirul mu'minin fil hadis juga. Kemudian yang keempat ada Muhammad bin Jabir. Beliau juga seorang yang thiqah. Yang kelima ada Jabir bin Mut'im. Beliau adalah perawi dari golongan sahabat yang juga memiliki sifat adil dan hafalan yang dhabit. Kemudian kriteria selanjutnya disebut dengan hadis sahih, hadis di atas, dikarenakan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang lebih thiqah. Kemudian yang terakhir, tidak terdapat cacat yang mengurangi derajat kesahihan hadis. Adapun contoh tentang hadis sahih li ghairihi, saya bacakan di sini. Amba'ana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Malik an Ibnu Shihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Rawahun Nasa'i fi Sunanihil Kubra. Hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh beberapa perawi dengan tingkat kedhabitan yang berbeda-beda.
Dijelaskan dalam hadis di atas dijelaskan dalam riwayat lain. Baik, di sini ada riwayat An-Nasa'i dengan sanadnya berupa Ambana Muhammad bin Yahya qal haddatsana Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan bunyi sanad Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Abu Usamah wa Abdullah bin Numair an Ubaidillah bin Umar an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala. Kemudian dalam riwayat lain atau riwayat At-Tirmidzi juga disebutkan haddatsana Hannad, haddatsana Abdah bin Sulaiman an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salmah an Zaid bin Khalid al-Juhani. Diriwayatkan juga oleh Bukhari, disebutkan sanadnya haddatsana Abu Quraib haddatsana Abdah bin Sulaiman an Muhammad bin Amr an Abi Salmah an Abi Hurairah qala. Periwayatan bunyi hadis atau matan hadis di atas yaitu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi dengan jalur periwayatan yang berbeda-beda dengan tingkat kedhobitan masing-masing perawi yang berbeda pula. Inilah makanya hadis ini disebut dengan hadis sahih li ghairihi. Baik. Berikutnya kita akan mengkaji tentang tingkatan derajat hadis sahih. Tingkatan derajat hadis sahih itu dibedakan menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah hadis muttafaq alaih, adalah hadis yang sanadnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari sendiri, ma infarada bihil Bukhari. Kemudian ada juga ma infarada bihi Muslim, artinya hadis riwayat Muslim. Ini ada di tingkat ketiga. Kemudian tingkat keempat adalah hadis yang sanadnya memenuhi syarat sahih Bukhari dan Muslim, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dalam kitabnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah hadis yang sanadnya memenuhi syarat sahih Bukhari saja, namun Bukhari tidak meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Ada juga yang keenam, hadis yang sanadnya memenuhi syarat Muslim dan Imam Muslim tidak meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Kemudian yang ketujuh, hadis yang sanadnya sahih menurut selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud di sini adalah sahih menurut Ibnu Hibban, sahih menurut Ibnu Khuzaimah, sahih menurut Ibnu Majah, sahih menurut Imam Al-Hakim dan lain-lain. Tapi kesahihannya atau hadis sahih ini menurut Bukhari tidak dicantumkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Baik, adapun urutan sanad yang paling sahih atau yang biasa disebut dengan silsilah emas adalah dari sahabat Abdullah bin Umar, Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Ini disebut dengan silsilatul zahab ketika hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Yani bunyi sanadnya biasanya an Malik, an Nafi, an Ibnu Umar. Kemudian yang kedua adalah sahabat Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga adalah sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah, Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Baik, demikian penjelasan tentang urutan sanad yang paling sahih atau tadi ya sebelumnya kita jelaskan tentang tingkatan-tingkatan perawi. Baik, yang terakhir pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang kehujahan hadis sahih. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan dan dhaif, dan kita semua sudah mengetahui ini ya. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau hujah yang dapat diterima dalam hal menentukan masalah akidah, hukum akhlak, fikih dan muamalah serta semua hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Artinya kehujahan hadis sahih ini tidak ada perbedaan. Semua sepakat, semua mufakat, yakni ijtama'a kullah, bahwasanya
kehujahan hadis sahih ini diterima dan sangat boleh diamalkan. Adapun tentang hadis ahad yang minggu lalu kita kaji ya, para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal yang berhubungan dengan akidah. Perbedaan di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faedah yang diperoleh dari hadis ahad dan sahih, yaitu apakah hadis semacam itu memberi faedah qat'i atau sebagaimana hadis mutawatir ya, artinya karena sudah diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin berbohong, oleh karenanya ini faedahnya qat'i, artinya pasti, tidak mungkin enggak sahih gitu. Maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi yang menganggap hanya memberi faedah secara dhonni, berarti hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan soal akidah. Perbedaan tersebut di antaranya, yakni para ulama dalam ini berbeda pendapat sebagai berikut. Menurut sebagian ulama bahwa hadis sahih tidak memberi faedah qat'i sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan soal akidah. Yang kedua, menurut An-Nawawi bahwa hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim memberikan kaidah qat'i. Ketiga, pendapat Ibnu Hazm bahwa semua hadis sahih memberikan faedah qat'i tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas atau bukan, jika memenuhi syarat kesahihannya, yakni sama dalam memberikan faedahnya. Adapun tentang kitab hadis yang paling sahih bisa dilihat ya, ada hadis sahih Bukhari dan hadis sahih Muslim. Hadis-hadis dalam sahih Bukhari dinilai lebih muttasil karena mensyaratkan harus terbukti adanya pertemuan antara guru, sedangkan hadis Imam Muslim cukup dengan bukti sezaman antara guru dan murid sudah dianggap muttasil. Dan Imam Bukhari lebih berhati-hati dalam menentukan kesikohan riwayat. Oleh karenanya hadis-hadis Bukhari mengandung berbagai permasalahan yang lebih lengkap sehingga lebih detail dalam hal menggali hukum fikih. Baik, demikian kiranya pertemuan pada kesempatan kali ini, penjelasan tentang pengertian, kemudian kriteria macam-macam dan kehujahan hadis sahih. Untuk selebihnya, jika ada yang kurang jelas bisa kita lanjutkan melalui diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.